Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat zuhur, dan sedikit tausiah yang mudah-mudahan ini menjadikan sebuah penambahan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Masih kita berada di nasihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kepada seorang yang bertanya kepadanya yang dikenal dengan Jundub. Dan masuk kepada nasihat yang ketiga, beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyampaikan wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Sejatinya zakat dan sedekah itu ketika dia disebutkan bersama-sama, maka zakat kaitannya dengan hal-hal yang wajib, sedekah halnya kaitannya dengan yang sunnah. Tetapi ketika dia berpisah, maka sedekah juga bermakna zakat. Hal yang penting terkait dengan masalah zakat, pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, yang di sana adalah kalangan ahlul kitab, kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Mu'ad untuk mengajarkan terkait dengan tauhid, kemudian dengan salat, dan kemudian dengan menunaikan zakat. Dan di sana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan harta yang paling berharga yang ada pada mereka semuanya. Sampai-sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Hati-hatilah wahai Mu'ad, ketika kau ingin mengambil zakat dari mereka, jangan sampai kau mengambil semena-mena. Itu zakat dari barang yang paling berharga yang mereka miliki kemudian kau ambil. Wattaqi da'watal madlum, dan hati-hati terkait dengan doanya orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi walaupun dia bukan seorang muslim, ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan sebuah kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kezaliman
yang dilakukan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sejatinya doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain akan urgensi wasiat Abdullah bin Abbas kepada Jundub untuk senantiasa mengeluarkan zakat. Ada sebuah hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hassinu amwalakum bizzakah. Bersihkanlah, jagalah harta-harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Waddawu mardakum bis-sadaqah. Dan berobatlah orang-orang yang sakit di kalian dengan cara bersedekah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah bimbingan kepada kita cara untuk menjaga harta kita untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengeluarkan zakat. Dan setiap kita memiliki penyakit, baik itu kita sadari ataupun tidak, baik itu yang kita ketahui ataupun tidak, maka kita berobat dengan kita memperbanyak sedekah. Ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak kalah penting ketika Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin terkait dengan perkara-perkara penting. Di antara perkara yang ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakata amwalikum. Tunaikan zakat harta kalian semuanya. Karena sejatinya yang kita miliki dari harta itu adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya yang kita miliki, yang kita rasakan sebuah kenikmatan apa yang kita sudah makan dan apa yang kita kenakan. Adapun sesuatu yang tersisa di luar sana itu mungkin bukan daripada bagian kita semuanya. Disebutkan pula dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setiap hari ada dua malaikat yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang senantiasa senang untuk bersedekah, berinfak, bahkan berzakat. Ya Allah, tahanlah harta-harta mereka. Binasakanlah harta-harta mereka dengan mereka tidak mau mengeluarkan sedekah, dengan mereka tidak mau mengeluarkan zakat, infak, membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Oleh karena itu ada 5 perkara yang dimana merupakan sebuah ujian bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah walam yamna'u zakata illa muni'u al-qatara minas sama. Dan tidaklah mereka menahan untuk mengeluarkan zakat melainkan Allah Subhanahu wa taala akan halang mereka semuanya dari turunnya hujan.
Laulal bahaimu lam yumtaru, kalau seandainya bukan karena binatang-binatang ternak, dia bertasbih kepada Allah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di kalangan binatang ternak juga ada di mana dia itu lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yumtaru, maka sejatinya Allah tidak akan turunkan hujan ke muka bumi ini disebabkan karena di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Ini disebutkan pada suatu hari dari Abdurrahman ibn Mas'ud, sahabatnya atau saudaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dimana dia berada di pasar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada kuda yang ditambatkan, ada unta yang ditambatkan, dan ada yang dibiarkan. Dan ada yang tidak dikasih makan sama sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irkabuha hasanah." Tunggangilah mereka semuanya, binatang-binatang kalian semuanya dengan cara baik. Watrukuha hasanah, dan tinggalkan dengan cara yang baik pula. Farubba marqubatin khairun min raqibiha. Bisa jadi yang namanya tunggangan yang kita tunggangi itu bisa lebih baik dibandingkan penunggangnya. Wa aksaru dzikran lillahi ta'ala, dan bisa jadi paling banyak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, mereka bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita semuanya tidak mengetahui bagaimana tasbih yang mereka ungkapkan, mereka lantunkan, mereka munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Oleh karena itu begitu urgennya akan sebuah sedekah, infak, dan juga zakat yang dikeluarkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudaranya. Pernah juga pada suatu hari seorang Syaqiq ibn Ibrahim, murid daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala,